Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 26 Juli 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Maraknya becak oleng atau becak kendaraan roda 3 yang beroperasi di Mandailing Natal membuat pendapatan angkutan umum trayek penyambungan Siabu berkurang. Sejumlah supir angkutan umum trayek penyambungan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal mengeluhkan keberadaan becak oleng yang beroperasi mengangkut sewa layaknya seperti angkutan umum. Akibat keberadaan becak yang tidak memiliki izin usaha atau trayek tersebut, membuat pendapatan para supir angkutan menurun drastis. Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda Kabupaten Mandailing Natal, Palit Nasution, meminta petugas Satuan Laku Lintas dan Dinas Perhubungan Mandailing Natal agar melakukan penindakan terhadap kendaraan ilegal yang melanggar aturan berlalu lintas. Bahkan sejumlah supir angkutan umum Trayek 01 menggelar aksi mogok untuk menuntut hak mereka sebagai angkutan masyarakat yang resmi. Permohonan penindakan tidak hanya kepada becak oleng, penindakan juga harus dilakukan kepada angkutan umum yang mengangkut sewa melebihi kapasitas. Telapak tangan untuk menertibkan becak oleng. Cuma saran dari Kasat Lantas, orang Kasat Lantas lah orang kepolisian dari Polres Mandailing Natal untuk bagaimana caranya untuk menyentuh bagaimana becak oleng. Dan kemudian angkut pun yang salah yang bikin bergantungan di atas kap harus ditindak juga biar nggak ada dikasih sama angkut sama becak oleng. Tujuan penindakan kendaraan angkutan kota ini juga diharapkan agar tidak menunggu sewa di bahu jalan untuk menghindari kemacetan terkhusus di pasar-pasar tumpah yang ada di Mandailing Natal. Lemahnya pengawasan dan penindakan aparat penegak hukum dan pemerintahan Kabupaten Langkat membuat aktivitas galian C beroperasi di Kabupaten Langkat. Seperti yang terlihat pada aktivitas galian yang berada di Kecamatan Padang Tualang dan Sawit Seberang Kabupaten Langkat terkesan dibiarkan dan sudah melewati batas titik koordinat. Pengukuran material pasir dan batu mengakibatkannya abrasi tebing sungai bahkan hingga ke badan jalan lintas Kecamatan Batang Serangan menuju objek wisata Tangkahan. Aktivitas pengerukan ini sempat berhenti pasca pemberitaan beberapa media, namun kini aktivitas tersebut beroperasi kembali bahkan sudah melewati batas titik koordinat izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh beberapa pengusaha. Meski sudah berulang kali membuat kerusakan aliran sungai seperti bencana longsor dan banjir yang dirasakan masyarakat yang berada di seputaran aliran sungai, aktivitas pengerukan sungai ini terus beroperasi dengan bebas. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi aparat kepolisian dan pemerintahan Kabupaten Langkat yang terkesan tutup mata dengan keberadaan galian tersebut. Tidak hanya itu, dampak yang sangat besar dirasakan masyarakat adalah amblasnya puluhan rumah warga ke dasar sungai akibat pengerukan material tersebut. Salah seorang warga, Rudi Hartono, mengatakan pengerukan material sungai ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, bahkan dampak yang dirasakan masyarakat sangat besar, yakni jalan lintas sudah berpindah sebanyak 5 kali akibat rubuhnya tebing sungai. Ya, kalau kami selaku masyarakat, khususnya kami masyarakat Kecamatan Batang Serangan, menginginkan jalan ini tetap bagus dibuat menuju objek wisata dan galian yang ada di daerah kita ini dihentikan supaya jalan ini tidak abrasi lagi atau tidak erosi. Hingga saat ini aparat kepolisian melalui Kanit Tindak Pidana Tertentu dan Dinas Perizinan Kabupaten Langkat tidak bersedia dikonfirmasi terkait maraknya lokasi galian C yang ada di Kabupaten Langkat. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Perikanan Kota Medan membuka posko vaksinasi rabies untuk pertolongan pertama pencegahan infeksi rabies pasca terjadinya 2 warga yang digigit seekor anjing di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan pagi tadi. Ratusan warga membawa hewan peliharaan antara lain anjing dan kucing ke posko vaksinasi rabies Kecamatan Medan Tuntungan, Jalan Flamboyan 5 Medan.
Kegiatan vaksinasi rabies ini telah digelar selama 2 hari, berhasil menampung ratusan hewan peliharaan milik warga Kelurahan Tanjung Selamat. Suntik rabies ini disasarkan ke sejumlah lokasi populasi terbanyak anjing dan kucing atau terdapat kasus gigitan hewan seperti anjing. Hewan peliharaan yang diperbolehkan mengikuti vaksinasi rabies harus dalam keadaan sehat. Selain itu menjadi daerah wilayah endemik kasus penyakit rabies Kota Medan, juga terdapat sejumlah kasus gigitan anjing suspek rabies. Sekretaris Lurah Tanjung Selamat Bajora Siregar mengatakan, korban digigit anjing merupakan anak dari petugas kelurahan dan anggota dewan. Ada beberapa warga kami yang kena gigit anjing. Kemudian setelah diobservasi anjingnya, ada yang mati kemudian. Satu pegawai kantor lurah, yang kedua kemudian barusan kemarin anaknya anggota dewan kita, Bang Daniel Pinam. Anaknya sekarang ini tapi masih sehat sih, anjingnya pun masih kondisinya belum mati lah gitu. Yang menggigit pegawai kelurahan tadi anjingnya udah mati. Itulah latar belakang kami membuat surat kemudian ke Ketapang untuk diadakan vaksin rabies di sini. Dokter Hewan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Dara Kumala, mengatakan kasus gigitan anjing positif terpapar rabies berdasarkan hasil uji lab belum ditemukan. Kalau positif terpapar berdasarkan hasil uji lab belum ada. Tapi dari gejala atau tanda klinis yang kita amati atau berdasarkan dari laporan dari yang disampaikan sama pemilik hewannya, anjingnya mengarah ke sana. Jadi setelah digigit orangnya langsung dikasih VAR setelah anjingnya mati. Ya semalam ada sekitar 77 atau 78 ekor, hari ini hampir 100 ya. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Medan menganjurkan terhadap warga yang memiliki hewan peliharaan seperti anjing dan kucing untuk mengikuti vaksin anti rabies 1 tahun 2 kali. Dan hewan yang akan divaksinasi harus dalam keadaan sehat. Ya pemirsa, penyakit rabies hewan berkaki 4 kini sedang dilakukan penanganan serius oleh pemerintah agar tidak memakan korban jiwa manusia. Untuk mengetahui seperti apa penanganan, kini telah bergabung medik veteriner ahli pertama Dr. Hewan Lia Ayu Brutu. Selamat sore Bu Dr. Lia. Selamat sore Mbak. Selain itu juga telah bergabung Ketua Tim Kerja P2 PM Dinas Kesehatan Medan, Pak Edi Yusuf. Selamat sore Pak Edi. Sore Bu. Baik, Bu Lia, terlebih dahulu kita pertanyakan kepada Bu Lia bagaimana dari Dinas Peternakan sendiri saat ini perkembangan kasus rabies yang ada di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Iya, baik, mungkin saya akan menjelaskan upaya-upaya pemerintahan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Nah, untuk saat ini, sampai saat ini kita sudah melakukan penyediaan atau pengadaan vaksinasi rabies yang mungkin yang teknis, yang pelaksanaan teknisnya akan dilakukan oleh petugas kabupaten kota tersendiri, gitu. Nah, dan saat ini juga kita sudah membuat surat edaran tentang peningkatan kewaspadaan dan pengendalian rabies yang di dalamnya merupakan tindakan strategis dalam upaya menekan bahayanya penyakit rabies ini, begitu. Baik, berarti itu penanganan yang diupayakan dari Dinas Peternakan. Selanjutnya Pak Edi, bagaimana tingkat bahayanya rabies ini dan apa ciri-ciri hewan teridentifikasi rabies ini Pak Edi? Ya, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Saya Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Medan. Jadi untuk kasus rabies, ini dari sisi etiologi penyakit, ini memang CFR case fatality rate-nya ini 100%. Jadi setiap orang yang kena gigitan anjing HPR, kemudian punya gejala klinis, ini berujung dengan kematian. Tetapi kalau dari sejak gigitan awal dilakukan tata laksana rabies dengan baik, ini kematian bisa kita cegah. Baik, untuk sejauh ini tingkat kematian jika terkena gigitan rabies berapa persen Pak Edi? Kalau gigitannya tadi saya bilang angka kematiannya itu dia 100%. Artinya kalau sudah ada gejala klinis dari seseorang
akibat gigitan anjing rabies, dia berujung kematian. Tetapi begitu warga Kota Medan digigit, dia cepat melakukan tata laksana rabies. Pertama, cuci lukanya 5-10 menit, kemudian dia berobat ke Paskes untuk mendapatkan perawatan dan observasi. Kalau memang nanti petugas Puskesmas Rabies Center yang sudah ditunjuk itu mengatakan harus divaksin, beliau harus divaksin. Kalau anjingnya mati. Baik. Kalau anjing tidak mati, kita masih membutuhkan observasi selama 14 hari sambil mengamati anjingnya. Kalau anjingnya hidup dan gigitannya jauh dari resiko, misalnya di sekitar kaki ke bawah, itu masih bisa kita observasi, tidak perlu kita suntik. Baik, Bu Lia, dari pantauan di Dinas Peternakan sendiri, bagaimana pemahaman masyarakat kita terkait dengan penyakit rabies yang menyebar saat ini, baik yang pemilik hewan ternak tersebut ataupun mungkin bagi masyarakat yang tinggal di sekitar yang memiliki hewan ternak yang mungkin terindikasi penyakit rabies, Ibu? Ya baik, untuk sampai saat ini memang kesadaran dari masyarakat, kesadaran dari pemilik hewan memang sangat minim ya. Padahal kita sudah melakukan sosialisasi, kita sudah melakukan komunikasi dan edukasi pada masyarakatnya seperti itu. Nah, kenapa saya bilang sangat minim? Ya itu salah satunya jika ada terjadi gigitan hewan HPR. Nah, mereka seperti masyarakat masih kurang tahu nih apa yang harus dilakukan pertama sekali seperti itu. Nah, saya juga bilang masyarakat masih menganggap penyakit ini masih ke arah sepele ya seperti itu, karena yang saya bilang kurangnya pengetahuan mereka untuk melakukan tindakan yang pertama kali dilakukan untuk penanganan korbannya dan untuk penanganan HPR-nya seperti itu. Nah, banyak dari masyarakat tidak menghubungi petugas kesehatan hewannya gitu, dan mereka langsung membunuh hewannya itu dan membuangnya seperti itu gitu. Nah, seharusnya kan kita harus menangkap atau menghubungi petugas dari kabupaten kota untuk dapat berkoordinasi dengan masyarakat dengan petugasnya untuk melakukan penangkapan dan melakukan observasi terhadap hewan tersebut seperti itu. Nah, kita lakukan observasi selama 14 hari. Jika kalau terjadi kematian sebelum 14 hari dan sampelnya itu kita bawa ke lab, itu kita bawa ke balai vet untuk diuji rabies seperti itu. Seperti itu, Pak. Nah, kalau misalnya selama 14 hari tidak ada terjadi kematian, memang kita akan menambah melakukan observasinya lagi, dan jika memang tidak ada kematian, kita akan melakukan vaksinasi seperti itu. Baik, Bu Lia, kalau kita lihat visual yang ada di layar kaca kita, Bu Lia, ini ada posko vaksinasi rabies ya di beberapa kelurahan. Sampai sekarang Ibu bagaimana Bu realisasi yang sudah dilakukan bersama dinas terkait Bu untuk penyediaan posko, penyediaan vaksinasi rabies yang ada di Kota Medan ini? Iya, memang kita sudah menyiapkan, kita sudah mengalokasikan juga vaksin dari provinsi ke kabupaten kota, bukan hanya Kota Medan saja gitu. Jadi kita sudah melakukan mengalokasikan vaksin-vaksin tersebut untuk dilakukan vaksinasi kepada hewan-hewan HPR yang ada di kabupaten kota, yang dilakukan oleh para petugasnya di kabupaten dan kota tersebut, seperti itu, Pak. Baik, Pak Edi, terkait dengan maraknya rabies di Sumatera Utara ya dengan tingkat kematian 100%, ini bagaimana penanganan vaksin? Apakah masyarakat bisa mendapatkan vaksin rabies ini di fasilitas kesehatan atau di rumah sakit? Dan bagaimana prosedurnya, Pak Edi? Apakah gratis dari pemerintah atau bagaimana, Pak Edi? Ya, jadi kami Dinas Kesehatan Kota Medan ini memberikan vaksin tentu berdasarkan obat program dari kementerian. Jadi dropping obat kita itu Perorap itu dari kementerian, terus ke dinas kesehatan provinsi, terus didistribusikan ke kita, dan bukan hanya kita, tapi juga kabupaten kota yang lain. Nah, untuk di Kota Medan sendiri, kita punya Rabies Center Puskesmas. Jadi ada 5 Puskesmas Rabies Center. Yang pertama adalah
Puskesmas Betari, kemudian Puskesmas Helvetia, Puskesmas Medan Johor, Puskesmas Sunggal, dan Puskesmas Tuntungan. Jadi Puskesmas Rabies Center ini pusatnya informasi diletakkan di mewakili Kota Medan agar dimanapun masyarakat terdekat bisa mengakses Puskesmas Rabies Center ini untuk minta informasi dan melakukan vaksin apabila memang dia harus diberikan PAR. Baik, berarti seperti itu prosedurnya. Lalu bagaimana? Apakah gratis dari pemerintah atau bagaimana, Pak? Iya, obat ini gratis. Obat ini gratis di puskesmas, layanannya pun gratis. Dan kalau misalnya ada pasien itu di rumah sakit atau di klinik, dia harus merujuk ke puskesmas kita. Baik, jika sudah terkena gigitan rabies, apakah penyakit ini bisa menular, Pak? Bisa. Penularan rabies ini melalui virus ini bisa tertular melalui cairan. Dan cairan itu bisa masuk melalui luka, melalui gigitan, melalui jilatan atau cakaran. Baik, gejala awal yang kiranya dialami seperti apa, dokter? Dokter Lia. Kalau untuk gejala awal orangnya tentu ini diawali demam ya. Diawali demam, kemudian ada gejala lain, ada merasa nyeri, merasa pegelinu, malas makan, dan seterusnya. Baik. Lalu penanganan yang dilakukan seperti apa, Dokter Lia, terkait dengan mungkin ada pasien yang terpapar ataupun tergigit oleh anjing rabies ini? Langkah awal yang harus dilakukan seperti apa? Baik, kalau untuk penanganan pada manusia lebih baik langsung Pak Edi Yusufnya langsung yang menjelaskannya. Namun untuk gejala rabies pada hewannya itu bisa memang kita lihat langsung itu HPRN itu seperti gelisah, lebih agresif, dia tidak mau makan dan itu lebih tidak mau mendekati cahaya ataupun takut pada air seperti itu. Nah, untuk penanganan korbannya kalau misalnya terjadi gigitan pertama, untuk pertama sekali memang yang seperti dikatakan Bapak Edi Yusuf, yang harus pertama sekali dilakukan untuk korbannya adalah mencuci bekas gigitannya itu kurang lebih dari 15 menit seperti itu Pak. Baik, dengan kasus maraknya di media sosial terkait dampak dari gigitan rabies, takut minum air dan hingga takut terkena angin, itu berarti sudah berapa persen tingkat penularannya, Dokter Lia? Nah, yang saya bilang tadi sebelumnya Mbak, kalau untuk korbannya manusia lebih baik itu dijelaskan oleh Pak Edi Yusuf karena saya menjelaskan dari pandang rabiesnya dari hewan HPR-nya seperti itu Mbak. Baik, mungkin boleh ditanggapi Pak Edi, silakan. Boleh, ya, terima kasih. Nah, untuk gejala rabies sendiri memang itu ada beberapa tingkat yang kita tahu sampai stadium 4 ya. Jadi gejala awal itu stadium prodromal, itu gejala-gejalanya seperti demam, lemas, lesu, tidak nafsu makan, mual, rasa nyeri di tenggorokan, sakit kepala selama beberapa hari. Ini untuk stadium pertama. Kemudian stadium berikutnya penderita merasa nyeri, rasa panas disertai kesemutan pada tempat bekas luka, kemudian disusul dengan gejala cemas, reaksi berlebihan terhadap rangsang sensorik, akhirnya meninggal. Dan di gejala kedua ini biasanya pasien mengalami meninggal. Baik, lalu lantas apa yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Medan dalam menyosialisasikan penyakit rabies ini kepada masyarakat, Pak Edi? Ya, untuk Rabies Center ini kita sosialisasikan dan Rabies Center ini pun menginfokan kepada masyarakat. Saat ini saya sedang membuat edaran Wali Kota Medan untuk waspada rabies di Kota Medan. Suratnya sedang saya susun. Baik, ke Ibu Lia sendiri, bagaimana Ibu terkait dengan program dari dinas kita, terkait dengan, tadi sudah kita lihat ada beberapa di kelurahan ya, sudah ada posko vaksinasi untuk rabies. Kedepannya seperti apa Bu, selain pendirian posko ataupun sosialisasi terkait program-program yang akan
sosialisasikan kepada masyarakat kita? Ya, untuk saat ini memang program yang paling utama kita siapkan itu adalah mengadakan itu vaksin rabies setiap tahunnya ya. Namun kita menyediakan vaksin rabies itu memang dengan anggaran yang bukan sedikit ya seperti itu. Jadi tetap untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit rabies ini tetap kita harus bertanggung jawab bersama seperti itu. Bukan hanya tanggung jawab oleh pemerintah saja, namun pemilik hewan juga harus bertanggung jawab untuk menjaga dari hewannya, untuk menjaga agar vaksin dilakukan oleh pemilik hewannya, meskipun bukan dari pemerintahan, mereka juga harus tetap membawa hewannya untuk dilakukan vaksinasi ke klinik-klinik swasta atau pemerintah yang tersedia seperti itu. Baik, kita beralih lagi ke Pak Edi. Pak Edi, kita tahu bahwa penyakit rabies ini tingkat kematiannya 100%. Lantas bagaimana proses penyembuhannya ketika seseorang digigit hewan rabies? Apakah dirawat inapkan di rumah sakit atau boleh penyembuhan dari rumah saja, Pak Edi? Boleh dari rumah saja. Jadi gini, ketika seseorang digigit anjing, walaupun anjing itu penular rabies, kita tetap melakukan observasi. Karena kalau penyakit rabies ini tidak akut. Artinya bisa menunggu hari ini digigit, yang penting lukanya dibersihkan, dicuci pakai air 5-15 menit, pakai sabun. Kemudian setelah itu tentu yang digigit ini harus berobat ke dokter atau ke klinik atau ke puskesmas untuk penanganan apakah nanti dia bisa demam dan lain sebagainya karena ada luka. Kemudian setelah itu baru mengunjungi paskes yang rabies center untuk mengkonsultasikan apakah dia harus divaksin sesegera mungkin atau menunggu observasi selama 14 hari. Di samping juga kita melakukan pemantauan anjing yang menggigit tersebut. Baik, untuk proses penyembuhannya kira-kira seberapa lama, Pak Edi? Ya, kalau proses penyembuhan, kalau memang pasien itu memang tertular rabies, terus kita vaksin rabies, otomatis virus rabies itu bisa dilemahkan dan dia tidak terjangkit gejala rabies dan tidak menimbulkan kematian. Tapi kalau terlambat untuk divaksin atau tidak koordinasi dengan paskes, muncul gejala klinis, nah ini udah nggak bisa ditolong lagi. Baik, kita ke Ibu Liayu Bruto. Ibu, terkait dengan programmu dan terkait juga dengan pesan dan himbauan yang bisa disampaikan ke masyarakat seputar penularan vaksinasi ataupun keberadaan posko vaksinasi rabies ini kepada masyarakat seperti apa, Ibu? Ya, kita akan memberikan himbauan kepada masyarakat ya, kepada masyarakat dan pemiliknya. Jadilah pemilik yang bertanggung jawab. Ini yang paling utama kepada pemilik HPR-nya. Bertanggung jawab untuk menjaga anjingnya agar tidak dilepas liarkan, agar dikandangkan, dan bertanggung jawab untuk melakukan vaksinasi secara rutin setidaknya selama setahun sekali seperti itu. Dan yang seperti saya bilang tadi, pada prinsipnya untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit rabies ini bukan hanya tanggung jawab oleh pemerintah saja, namun rabies ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, seperti itu, Mbak. Baik, untuk itu lantas bagaimana pendapat Pak Edi atau himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan maraknya rabies ini agar masyarakat awam mengerti, Pak Edi, bahwa penyakit rabies ini untuk tingkat kematiannya berkisar hingga 100%, Pak Edi. Silakan. Ya, jadi kita menghimbau pada warga agar kalau terjadi gigitan anjing, cepat cuci luka dengan air sabun 5-10 menit atau 5-15 menit. Kemudian datang ke dokter untuk berobat apakah mungkin ada gejala demam dan lain sebagainya, baru datang ke paskes kita, puskesmas rabies center ada 5 di Kota Medan, agar diobservasi apakah dilakukan penyuntikan vaksin atau tidak perlu. Karena kalau anjingnya sehat-sehat, gigitannya risiko rendah, ini tidak perlu disuntik, tidak perlu divaksin. Tapi kalau anjingnya mati, biasanya kalau memang anjing rabies,
itu 2-3 hari setelah menggigit, dia anjingnya mati. Baik, terima Nah, kasih jadi- penjelasannya. Iya, masyarakat jangan tidak menggunakan paskes fasilitas kesehatan yang telah kita siapkan. Baik, terima kasih Pak Edi Yusuf, Ketua Tim Kerja P2PM Dinkes Kota Medan, dan Ibu Dr. Hewan Lia Ayu Brutu, Pedik Veteriner Ahli Pertama. Selamat bertugas kembali Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana dalam upaya mengatasi terjadinya kelangkaan LPG di tengah masyarakat, PT Pertamina melakukan penguatan pasokan di sejumlah daerah di Sumatera Utara dan dipastikan ketersediaan gas subsidi pemerintah dalam kondisi aman. Kelangkaan ketersediaan gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan khususnya di Kota Medan sekitarnya terjadi dalam waktu 3 pekan terakhir, sehingga masyarakat khususnya ibu rumah tangga maupun penggerak UMKM mengalami kekhawatiran. Atas kejadian ini, PT Pertamina selaku penyalur gas subsidi pemerintah meningkatkan pelayanan dan pendistribusian LPG di sejumlah daerah kabupaten kota Sumatera Utara. Area Manajer Komrel dan CSR Pertamina Patraniaga Sumbagut, Susanto Agus Satria mengakui terjadi peningkatan konsumsi LPG pada beberapa hari libur nasional yang berdekatan. Berdasarkan data Pertamina Sumbagut, terjadi tren penyaluran LPG 3 kg mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Peningkatan LPG 3 kg terjadi pada Juni 2023 di wilayah Sumut senilai 180.907 metrik ton dibandingkan pada Januari hingga Juni 2022 sebanyak 175.498 metrik ton. Guna mengatasi kelangkaan LPG 3 kg di Sumatera Utara, Pertamina melakukan penguatan penyaluran pasokan di sejumlah agen dan pangkalan dengan menambah 207.000 tabung di 15 kabupaten kota. Stok LPG 3 kg ya, stok LPG di Pertamina Patraniaga Regional Sumatera bagian utara dalam keadaan aman. Juga permintaan ya akan tinggi gitu, permintaan akan LPG 3 kg. Tapi saya sampaikan bahwa penyaluran itu trennya naik. Jadi yang saat ini sekarang sedang akan kita lakukan adalah tadi melakukan penambahan penguatan stok di lapangan gitu ya, stok di pangkalan dengan contohnya untuk di Kota Medan gitu ya, kita akan menambah penyaluran sekitar 50% dari harian, jadi sekitar 45.000 tabungan ya. Ini akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Diharapkan kepada masyarakat mampu atau unit usaha menengah ke atas tidak menggunakan LPG 3 kg agar warga yang berhak dapat mendapatkan tanpa terjadi kelangkaan. Pangkalan LPG 3 kg menerapkan syarat pembelian dengan KTP elektronik. Saat ini keberadaan gas LPG 3 kg tersedia dengan pembatasan pembelian. Warga mendatangi pangkalan untuk mendapatkan LPG 3 kg di Jalan Karya Medan siang tadi. Untuk mendapatkan LPG 3 kg, warga diwajibkan untuk membawa KTP elektronik asli sesuai anjuran dari Pertamina dan warga hanya bisa mendapat 1 tabung LPG 3 kg dengan harga normal Rp16.000. Keberadaan gas LPG 3 kg tersedia di pangkalan dengan pembatasan pembelian untuk pemerataan pemakaian dan warga tidak diperbolehkan membeli LPG 3 kg lebih dari 1. Keberadaan gas LPG 3 kg di pangkalan tersedia dengan stok terbatas. Setiap pangkalan hanya mendapat kuota 50 tabung LPG 3 kg sehingga keberadaan LPG 3 kg di setiap agen mulai kosong dan mengalami kenaikan harga. Kepala Gudang Pangkalan LPG 3 kg mengatakan keberadaan LPG 3 kg tersedia namun tidak banyak. Stoknya sih nggak banyak, tapi ada. Kalau mau beli sendiri masyarakat satu pasti ada. Untuk persyaratannya kan? Syaratnya di sini bawa fotokopi KTP asli. Berarti artinya tidak boleh beli lebih dari 1 per orang ya? Belinya pokoknya 1 KTP 1, jadi yang beli pun bergulir gitu, biar tidak double-double. Karena kan utamakan sini kan masyarakat untuk masak. Warga bernama Doni berharap pembelian LPG 3 kg tidak menggunakan KTP elektronik. Udah sekarang apa sudah bicara
nyarinya atau gimana Pak? Sulit lah, mana-mana kosong. Gimana Pak? Pangkalan aja kosong, ini kan pangkalan. Kadang ada, kadang enggak. Ada kenaikan harga Pak? Enggak tetap. Berapa Pak? 16.000. Jadi harus pakai KTP Pak Ya, sekarang? KTP. Kalau nggak pakai KTP nggak boleh? Nggak dapat. Harapannya gimana Pak? Kalau bisa nggak usah pakai KTP lah, apa yang pakai KTP? Pangkalan resmi penjualan LPG menetapkan harga eceran LPG 3 kg Rp16.000 dan harga LPG 5 kg dijual seharga Rp100.000, sedangkan LPG 12 kg dijual Rp202.000 per tabungnya. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, untuk meraih sebuah kesuksesan, salah satunya dengan belajar atau menuntut ilmu dengan giat. Belajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja dan tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Keinginan kuat Bupati Tapanuli Utara Dr. Dixon Nababan untuk terus belajar setinggi-tingginya menjadi teladan, utamanya bagi generasi muda di wilayah Tapanuli Raya. Nixon Nababan tidak mau berhenti belajar karena pada dasarnya semua manusia adalah seorang pembelajar, mulai lahir ke dunia hingga akhir hayat. Hal tersebut dikatakan Nixon Nababan saat diwisuda dengan gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat baru-baru ini. Disertasi ilmiahnya mengangkat judul Perencanaan Pembangunan Berbasis Data Presisi Desa Kabupaten Tapanuli Utara. Nixon Nababan berharap disertasi ini menjadi sebuah buku teori baru dan menjadi undang-undang serta pokok-pokok haluan negara. Desa kuat, kota maju, Indonesia mandiri dan berdikari. Nixon Nababan akan mengakhiri tugas sebagai Bupati Tapanuli Utara yang telah dijabatnya selama 2 periode pada 28 Desember 2023. Nixon tetap berkomitmen terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Utara. Saat ini pembangunan di Tapanuli Utara telah berubah menjadi lebih baik lagi dengan dibangunnya infrastruktur pendukung, listrik, pertanian, perkebunan, pendidikan, dan pariwisata. Pihaknya mengaturkan terima kasih baik kepada keluarga, orang tua, maupun segenap warga Tapanuli Utara yang telah mendukung dirinya sehingga bisa meraih gelar doktor. Dan kiranya ilmu yang didapat ini bisa berguna bagi pelayanan kepada masyarakat banyak. Dalam rangka memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-76, TNI Angkatan Udara melaksanakan bakti sosial berupa renovasi fasilitas umum sekolah rumah ibadah yang tidak layak huni. Bertempat di Landasan Udara Suwondo Medan, TNI AU selain melaksanakan bakti sosial TNI AU ke-76, TNI AU juga melaksanakan rangkaian kegiatan lainnya yakni hitanan massal dan pembagian sembako untuk warga umum. Kepala Staf Angkatan Udara yang diwakili Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marskal Madya TNI Agustinus Gustaf Brugman berharap dengan kegiatan tersebut masyarakat bisa menerima kehadiran TNI Angkatan Udara. Untuk pelaksanaan karya bakti ini, Agustinus menyebutkan diselenggarakan di Landasan Udara Suwondo karena landasan tersebut merupakan landasan tertua dan memiliki syarat akan sejarah dengan nilai perjuangan bangsa Indonesia. Pihaknya berharap dengan adanya kegiatan bakti sosial ini bisa membantu masyarakat menggunakan fasilitas umum yang sudah diperbaiki dengan layak. Terus kegiatan bakti sosial ini memang melibatkan beberapa rekanan dari rekan-rekan dari pihak bank, dari pihak swasta yang memang setiap tahun bergabung dengan kami dalam rangka giat-giat sosial, baik di giat sosial yang bersifat tematik seperti Hari Bakti TNI ini atau kegiatan-kegiatan sosial yang ada di kota-kota yang lain. Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pertanian mengakui bahwa hasil panen raya padi tahun ini diperkirakan mulai bulan Juni hingga Agustus kemungkinan tidak mencapai target.
Target capaian produksi komoditi pada tahun ini diperkirakan sebanyak 137.306,81 ton atau 6,2 ton per hektar. Dari 22.589 hektar luas lahan tanam, sementara luas panen hanya mencapai 22.146,26 hektar. Kekurangan pasokan pupuk berdasarkan permohonan pengajuan pupuk bersubsidi dari jumlah lahan tani. Pasokan yang diakomodir hanya di kisaran 30 hingga 40% saja. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Toba Tua Pangaribuan mengatakan target panen tahun ini tidak tercapai karena harga pupuk non-subsidi mengalami kenaikan harga sehingga petani tidak menggunakan pupuk secara optimal sesuai kebutuhan tanaman. Terkait upaya antisipasi kelangkaan dan kekurangan pasokan pupuk bersubsidi, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Saat ini Pemkab Toba tengah melakukan pelatihan pengolahan pupuk organik. Faktor kekurangan pasokan pupuk, Tua Pangaribuan juga menyebutkan bahwa persoalan irigasi, cuaca dan tenaga tani yang rentan sudah tua, serta keterbatasan alat pertanian, Alsintan menjadi salah satu faktor target produksi padi belum tercapai secara maksimal. Saat ini Pemkab Toba tengah berupaya meningkatkan produktivitas komoditi padi melalui program IP2 tanam 2 kali setahun di tengah peningkatan komoditi unggulan lainnya yakni jagung dan juga kopi. Tanam kita 22.589 hektar dengan luas panen 22 hektar 22.146,26 hektar dengan produksi sebesar 137.300. Berbagai persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2024 Aceh Sumatera Utara yang akan berlangsung tahun depan terus dilakukan baik para atlet juga para jurnalis yang akan meliput di ajang PON 2024 tersebut. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Utara KONI Sumut melakukan persiapan pelatihan kepada puluhan jurnalis media cetak, online, dan elektronik yang nantinya akan bertugas dalam peliputan ajang PON 2024 mendatang. Selain memaparkan berbagai cabang olahraga, KONI Sumut juga memaparkan etika dalam peliputan olahraga kepada para jurnalis agar nantinya tidak menjadi kendala saat melakukan liputan di lapangan. Jurnalis olahraga senior Sahat Rahmat Hamonangan Panggabean dalam paparannya menjelaskan bahwa panitia dan KONI pasti memberikan ruang dan luas bagi jurnalis untuk melakukan peliputan di setiap cabur. Namun para jurnalis juga harus memahami bahwa setiap pertandingan cabur ada ketentuan aturan atau regulasi yang tidak dapat diganggu-gugat. Ya, yang pasti namanya pelaksanaan tentu ada regulasi ya, aturan-aturan dan ketentuan. Dan itu yang harus dipatuhi oleh para wartawan. Ya, jadi wartawan walaupun dia istilahnya ingin butuh banyak akan informasi, data atau segalanya, tapi dia harus tetap memahami norma dan ketentuan berlaku dari terkait dan diliputnya itu. Ya, jadi wartawan dalam hal ini memang harus menjalankan ketentuan itu. Ya, dan sebagai wartawan peliput, galilah informasi sebanyak mungkin dan maksudnya untuk apa sesuaikan dengan kebutuhan daripada medianya. Karena masing-masing media itu tentu punya skala prioritas tentang cabur-cabur liputannya, kan gitu kan. Jadi tidak mungkinlah semua ini bisa kita jalani, bisa kita liput semuanya, tapi kita tinggal melihat saja mana yang prioritas dari cabur liputan kita. Sekjen PWI Sumut meminta agar nantinya para jurnalis dapat mewujudkan materi yang telah didiskusikan dalam pelatihan jurnalis menuju PON 2024 ini. Selain itu, dirinya juga berharap agar nantinya panitia dalam hal ini PB PON dapat memberikan rasa nyaman kepada para jurnalis yang bertugas meliput ajang pesta olahraga ini. Informasi lainnya datang dari rumah semi permanen milik Nek Legini di Jalan Rambungan Gang Usaha Dusun 1 Desa Baru Kecamatan Batangkuis Kabupaten Deli Serdang yang tidak layak huni karena jika turun hujan atapnya bocor hingga menggenang di dalam kamarnya. Bedah rumah tidak layak huni masih terus digalakkan pemerintah pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan. Namun program rehabilitasi ini belum semua dirasakan oleh masyarakat seperti rumah Nek Legini dan suami Rasin. Mereka hidup puluhan tahun di rumahnya belum pernah mendapatkan bantuan program bedah rumah dari pemerintah. Akibat ketidakadaan biaya, rumahnya yang berdinding tepas, beratapkan rumbia dan berlantaikan
tanah tidak dapat ia perbaiki. Dengan usia yang sudah lanjut serta penghasilan pas-pasan tidak mampu Nek Legini dan suaminya untuk membeli bahan bangunan untuk rumahnya yang rusak. Selain itu Nek Legini dan suaminya juga merawat seorang cucu yang yatim piatu dan masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Menurut Sufyan Effendi, tetangga Nek Legini mengatakan untuk bantuan bedah rumah belum pernah didapatkan Nek Legini. Sementara untuk disurvei dan cek lokasi rumah oleh pemerintah desa sudah pernah, namun hingga saat ini belum pernah terrealisasi. Harapan saya itu ya maulah dibantu, minimal meringankan beban dia masalah rumahnya di dalam keadaan sangat memprihatinkan. Ya tolonglah kalau memang bapak-bapak ini bisa meneruskan ke presiden kita Pak Jokowi, ya lebih baik, ataupun instansi atau pemerintah lah yang berwenang, ataupun ada bantuan-bantuan dari mana Pak, ya tolonglah dibantu. Nek Legini berharap kepada pemerintah agar dapat memperhatikan rumahnya yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan suatu waktu dapat tumbang diterpa angin kencang. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku untuk hari Rabu 27 Juli 2023. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Kamis 27 Juli 2023. Pagi hari wilayah Sumatera Utara cerah berawan, siang sore hari wilayah Sumatera Utara umumnya cerah berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Deli Serdang, Langkat, Medan, Binjai, dan sekitarnya. Malam hari wilayah Sumatera Utara umumnya berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Medan, dan sekitarnya. Dini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 2023 terdapat 10 titik, yaitu 2 titik di Padang Lawas, 2 titik di Mandailing Natal, 1 titik di Padang Lawas Utara, 1 titik di Humbang Hasudutan, 1 titik di Serdang Bedagai, 1 titik di Asahan, 1 titik di Medan, dan 1 titik di Labuan Batu Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi perubahan cuaca secara tiba-tiba, yaitu suhu panas yang diiringi dengan angin kencang yang bersifat kering, khususnya di wilayah lereng timur dan pegunungan Sumatera Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Samosir terus melakukan inovasi terbaru demi mendongkrak UMKM Samosir naik kelas. Seperti halnya penemuan sajian kuliner khas jus jeruk purut yang masih baru dikembangkan beberapa tahun ini mendapat pujian dari Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno ketika melakukan kunjungan kerja beberapa hari yang lalu. Salah seorang pelaku UMKM, Peri Sagala, mengatakan sajian kuliner khas jus jeruk purut atau jus angir ini merupakan hasil inovasi ataupun produk baru dari siswa-siswi SMK Negeri 1 Simanindo. Peri juga menjelaskan bahwa jeruk purut dahulunya orang Batak menggunakannya untuk adat ritual orang Batak. Dari perlakuan itu sering diperagakan pada seni tari tortor budaya Batak Toba yang menggunakan jeruk purut. Hal ini dianggap sebagai media untuk mengusir roh jahat seperti yang diyakini orang-orang Batak zaman dahulu. Namun jeruk purut sesuai dengan perkembangan zaman dan pengembangan inovasi terbaru agar UMKM di Kabupaten Samosir ini naik kelas. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Samosir mencoba memasarkan sajian kuliner khas jus jeruk purut pada saat adanya pegelaran UMKM. Jus jeruk purut atau yang dikenal jus angir bagi orang Batak, buah ini memiliki khasiat yang hampir sama dengan jeruk nipis. Bedanya jeruk purut memiliki kulit yang lebih tebal dan ada yang bertekstur dan mengerut. Buah ini biasanya disebut juga dengan nama jeruk limau. Menurut Healthy Line, jeruk yang memiliki nama latin Citrus hystrix ini mengandung nutrisi sangat baik untuk kesehatan tubuh. Manfaat jeruk purut bagi kesehatan tak perlu diragukan lagi karena mengandung nutrisi dan vitamin cukup tinggi.
Khasiat jeruk purut juga beragam untuk kesehatan hingga kecantikan. Salah satu manfaat jeruk purut adalah mampu mengatasi sembelit lantaran dapat mendorong sisa makanan dan melancarkan pencernaan. Banyaknya nutrisi baik dalam jeruk purut, maka tak heran jika buah yang satu ini mampu membuat seseorang kembali segar dan bugar selepas mengkonsumsinya, apalagi jika dijadikan minuman. Jeruk ini merupakan sumber vitamin C cukup tinggi yang berperan sebagai antioksidan. Kandungan tersebut mampu menangkal radikal bebas penyebab penyakit kronis seperti kanker. Sampai saat ini kita menjual susu Angger setelah ini di launching pada 2 Desember 2022. Ini sudah terjual sekitar 1.500 gelas. Mendatang Angger di Samosir tidak sulit, hanya memang secara ekonomi mahal. Untuk mendapatkan tidak sulit, tapi memang kalau ketika ini jus Angger ini diambil oleh pemerintahan, saya dikuatkan, maka petani-petani Angger akan semakin naik ekonominya. Jadi ketika kami butuh Angger, maka Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Tim Unit Reskrim Polsek Perbaungan, Polres Perbaungan, Polres Serdang Bedagai berhasil meringkus seorang pelaku pencurian sepeda motor yang melakukan aksinya di depan klinik dokter gigi di Jalan Pantai Cermin, Kecamatan Perbaungan. Polisi berhasil mengenal identitas pelaku berdasarkan rekaman kamera CCTV yang ada di sekitar lokasi. Beginilah rekaman kamera pengawas CCTV di saat pelaku melakukan aksi pencurian sepeda motor milik korban bernama Erik Wijaya, warga desa Kota Pari Perbaungan yang saat itu sedang berobat ke klinik dokter gigi. Terlihat pelaku yang datang dari seberang jalan hanya dalam hitungan detik berhasil membawa kabur satu unit sepeda motor yang sedang terparkir di depan klinik dokter gigi itu. Petugas kepolisian Polsek Perbaungan yang menerima laporan pencurian sepeda motor langsung melakukan penyelidikan. Setelah melakukan pencarian selama hampir 2 pekan, pelaku yang diketahui bernama Beni, warga Gang Rahmat, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang, akhirnya berhasil ditangkap petugas di rumahnya. Petugas mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor korban, berikut 1 kunci T yang digunakan pelaku saat menjalankan aksinya. Kita melakukan cek TKP, bahwa di TKP tersebut ada CCTV. Atas dari CCTV itu kita lihat bahwa kita dapat mengenali pelaku pencurian tersebut, yaitu bernama Beni, karena dari ciri-cirinya yang pincang. Kita berhasil menemukan si Beni berada di Patumbang, dekat Gang Rahmat, sehingga kita langsung melakukan penangkapan di Patumbang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku masih ditahan di Mapolsek Perbaungan dan petugas mempersangkakan pelaku dengan pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.